Oke, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan belajar untuk mata pelajaran IPA Rabu 9 Maret. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Selain tentang gaya, kita juga akan mengenal tentang energi. Apa itu gaya dan apa itu energi? Kita akan lihat. Gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Jadi, sebuah tarikan atau dorongan yang pernah kita lakukan sehingga membuat sebuah benda bergerak atau berubah bentuk itu dinamakan dengan gaya. Nah, contohnya, ketika kita mendorong atau menarik meja, di situ ada pergerakan benda. Nah, di situ kita sudah menggunakan gaya. Lalu yang kedua, membuat karya. Ya. Ini juga merupakan contoh dari penerapan gaya. Membuat benda berubah bentuk, yang pertamanya tanah liat, kemudian berubah menjadi vas yang sangat indah. Nah, itulah gaya. Sesuatu yang terjadi karena adanya tarikan atau dorongan yang membuat sebuah benda itu bergerak atau berubah bentuk. Tentu bukan hanya dua contoh ini, ada banyak contoh lain yang bisa anak-anak temukan, bahkan sudah anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, macam-macam gaya. Gaya memiliki beberapa macam. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot, contoh gaya otot adalah pada saat kita menarik atau mendorong meja, membawa belanjaan ibu, menendang bola, sapi menarik pedati. Gaya yang digunakan dengan energi otot. Contoh nih, membawa belanjaan atau otot tangan yang bergerak. Kita menggunakan otot tangan yang sangat kuat. Lalu menendang bola, menggunakan gaya otot pada kaki. Lalu sapi menarik pedati. Ini juga contoh penerapan gaya otot pada kaki dan bagian tubuh lainnya pada sapi. Itu contoh gaya otot. Menarik meja itu juga termasuk ke gaya otot. Melempar bola basket itu juga termasuk gaya otot. Ya. Itu contoh macam gaya yang pertama. Lalu gaya yang kedua ada gaya gesek. Gaya yang timbul akibat adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Jadi, gaya gesek tidak bisa terjadi jika hanya ada satu benda saja. Tidak boleh. Jadi, gaya gesek terjadi ketika ada dua benda, ada dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi, perlu diingat bahwa arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Misalkan gerak bendanya ke depan, pasti arah gesekannya ke belakang. Begitu juga sebaliknya. Ketika arah benda ke belakang, arah gesekannya ke depan. Contoh gaya gesek. Gaya gesek bekerja pada rem sepeda, mengasah pisau, lantai dengan alas sandal. Nah, situ ada permukaan dari remnya dan rodanya. Lalu ada mengasah pisau, dari pisau dan alat asahnya. Lantai dengan alas sandal. Permukaan lantai dengan permukaan alas sandal. Di situ ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Nah, kita lihat contohnya ini. Ketika kalian bermain sepatu roda, otomatis gerakan sepatu rodanya itu ke depan. Ketika ke depan, berarti arah gaya geseknya ke belakang. Berlawanan. Lalu bermain sepeda. Nah, ketika kalian main sepeda, tiba-tiba kalian menghentikan sepeda. Di situ juga ada gaya gesek. Nah, itu macam gaya yang kedua, yaitu gaya gesek. Lalu berikutnya ada gaya pegas. Gaya karena sifat elastis. Jadi elastis itu berarti benda yang akan kembali kepada bentuk semula. Meskipun kita bengkok-bengkokkan, benda itu akan kembali ke semula. Elastis. Contoh busur panah.
ketapel, karet gelang yang ditarik, orang yang melompat di atas trampolin. Nah, sepanah itu kalau kita tarik, dia akan panjang. Tapi ketika kita lepas, dia akan kembali lagi. Begitu juga ketapel. Karena ketapel ketika kita tarik, dia akan begitu panjang. Tetapi ketika kita lepas, otomatis karet itu akan semakin pendek kembali. Begitu juga dengan karet gelang. Dan melompat di atas trampolin. Trampolin ketika kita injak, dia akan ke dalam, masuk ke dalam, menekan ke dalam. Tetapi setelah kita lompat kita terlempar ke atas, trampolin itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, itulah yang dinamakan dengan sifat elastis. Contohnya, nah, ketapel. Talinya itu kalau kita tarik, dia akan panjang. Tapi ketika kita lepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini ada per ya. Ini juga bentuknya sepertinya pendek. Tapi ketika kita tarik, dia akan semakin panjang. Ketika kita lepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Main trampolin. Itu contoh dari gaya bekas. Jadi karena ada sifat elastis. Lalu ada gaya magnet. Nah, gaya magnet adalah contohnya tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet. Adanya gaya tarik pada suatu benda. Nah, ini contohnya. Magnet menarik paku. Lalu nih, menarik skrup ya. Lalu, nah, kita lihat di sini. Magnet itu selalu memiliki dua kutub yang berbeda. Ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, sebuah magnet, dia akan saling tarik-menarik ketika kutubnya itu berbeda. Di sini, kutub utara, kutub selatan, maka dia akan saling tarik-menarik. Tetapi ketika dia kutubnya sama, dia justru akan saling tolak-menolak. Utara dengan utara akan tolak-menolak. Begitu juga selatan dengan selatan, dia akan tolak-menolak. Ya. Itu untuk gaya magnet. Jadi, gaya tarik terhadap sebuah benda. Nah, itu tentang gaya-gaya. Ada gaya otot, gaya magnet, gaya bekas, lalu ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Arahnya selalu menuju pusat bumi. Contohnya adalah jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Ketika kalian melihat buah jatuh, otomatis dia akan ke bawah, menuju pusat bumi. Itulah dinamakan dengan gaya gravitasi, gaya tarik bumi. Contohnya adalah buah jatuh dan bermain parasut. Dan parasut otomatis selalu akan ke bawah, jatuh, menuju pusat bumi. Nah, latihan soal. Yang pertama, tarikan atau dorongan dalam ilmu pengetahuan alam disebut dengan gaya. Tarikan dan dorongan disebut dengan gaya, bukan daya. Aksi itu perbuatan yang kita lakukan. Reaksi itu terjadi ketika ada aksi. Lalu yang kedua, peristiwa yang tidak berhubungan dengan gaya adalah. Nah, gaya tadi adalah peristiwa tarikan atau dorongan. Yang di sini yang tidak berhubungan apa? Memahat itu berhubungan. Mengayuh ada hubungannya. Kompak nonton balap sepeda. Nah, jawabannya adalah C. Tidak ada hubungannya nonton dengan gaya. Gaya yang timbul karena sifat elastis disebut gaya bekas. Ya. Gaya listrik itu terjadi karena ada aliran listrik. Gravitasi terjadi karena ada gaya tarikan bumi menuju pusat bumi. Lalu magnet, gaya tarik terhadap sebuah benda. Plastis adalah sifat gaya yang dapat mengubah bentuk benda. Plastisin yang semula hanya bentuk seperti bisa menyerupai tanah, bisa kita buat seperti persegi, kita bentuk boneka. Nah, itulah contoh gaya pada plastisin, ya, mengubah bentuk benda, bukan menjadi gerak benda, karena kita di situ kita mengubah benda itu. Lalu 5, kelereng yang menggelinding akan berhenti karena adanya gaya gesek.
Kenapa gaya gesek? Karena terjadi adanya gesekan antara dua permukaan, yaitu permukaan kelereng dengan permukaan lantai. Jadi ada dua sentuhan permukaan benda. Bukan kayak bekas karena tidak ada elastis, bukan kayak otot juga, bukan juga kayak magnet, bukan kayak tarik menarik. Lalu soal berikutnya, gambar di bawah ini adalah contoh pemanfaatan gaya berupa, nah ini berupa jelas tarikan. Tarik tambang itu adalah tarikan, tidak ada tarik tambang itu dorongan ya, bukan juga gravitasi, bukan juga tekanan. Tarikan. Nomor 7, pengaruh gaya yang menyebabkan benda bergerak lambat adalah, lambat berarti terjadi karena adanya semakin kecil, semakin besar gesekan. Nah, Fitri mulai sepeda di jalan menanjak, otomatis permukaan lebih susah ditempuh. 7, sifat gaya yang dapat mengubah arah gerak benda. Nah, A, main bola nyundul bola ke arah gawang. Nah, situ gaya yang diberikan kepala terhadap bola itu bisa mengubah arah. Mengukir almari itu mengubah bentuk. Lalu membuat berbagai bentuk mainan dari lilin itu juga membuat bentuk. Truk menabrak tembok hingga ringsek. Ya, itu bukan arah benda. Ketika melempar kerikil kita menggunakan gaya dorong. Kenapa dorong? Karena kita membuat benda itu ke depan, ke arah yang lebih jauh di depan kita. Kalau dia semakin ke belakang, itu namanya gaya tarik. Kalau tekan, berarti membuat benda itu semakin kecil atau terhimpit. Lalu gaya gesek itu bukan melempar, berarti bukan gaya gesek. Lalu 10, sifat gaya yang dapat menyebabkan benda diam adalah kiper menangkap bola yang dilempar. Nah, di situ akan terjadi pertemuan antara permukaan bola dengan permukaan tangan, sehingga membuat bola itu terhenti. Mobil mogok didorong itu bukan menyebabkan benda diam, melainkan benda menjadi bergerak. Aisyah memantulkan bola bekel ke lantai, itu bukan gaya menjadi benda menjadi diam, namanya benda menjadi bergerak karena adanya elastis. Pengrajin kayu mengukir kursi kayu, nah ini bukan juga bentuk diam, mereka mengubah bentuknya. 10, pengrajin gerabah memanfaatkan gaya untuk membuat guci. Pada peristiwa itu gaya menyebabkan perubahan bentuk. Ya. 12, berikut ini merupakan benda yang dapat bergerak karena tarikan, kecuali ya, menarik, otomatis benda itu semakin mendekati sumber tenaga, ya, sumber gaya. Menarik kursi, ya, mengangkat meja itu termasuk, membuka pintu. Nah, ini maaf ya, ada kesalahan. Jadi yang lebih tepat adalah C, membuka pintu yang bukan termasuk gaya. Benda yang dapat bergerak karena tarikan, ya. Membuka pintu itu karena dorongan. Menutup pintu itu betul karena tarikan, ya. Lalu 13, mobil yang menabrak tiang akan penyok. Hal ini menunjukkan sifat gaya mengubah bentuk benda. Lalu 4, buah kelapa jatuh ke bumi akibat adanya gaya gravitasi, gaya tarik bumi. Kembali ke mencari titik pusat bumi. 15, ketika ditutup arah pintu ke depan, ketika dibuka arah pintu ke belakang. Ternyata tersebut membuktikan bahwa gaya dapat mengubah arah, ya, bisa ke depan, bisa ke belakang. 16, penggat plastik yang digosokkan pada rambut kering memiliki gaya listrik, ya, bukan gaya magnet, bukan gaya gesekan.
Yang ditanyakan adalah penggarisnya ya, bukan peristiwa yang terjadi dari kegiatannya, tapi apa yang dimiliki penggarisnya setelah ada gesekan. 7. Gerigi sepeda diberi minyak dengan maksud supaya apa? Supaya memperkecil gaya gesek. Kenapa? Karena minyak itu licin. Semakin digas minyak, maka gaya geseknya semakin kecil. Otomatis ketika gaya gesek semakin kecil, perputaran gerigi sepeda akan semakin cepat. Jadi jawabannya adalah yang B. 18. Kelompok benda yang dapat tenggelam di dalam air. Ya, jelas ya, batu, lereng, dan besi. Gabus tidak tenggelam. Ya. Lalu bola juga tidak tenggelam. Kecuali bola bowling ya. Di sini bola pada umumnya adalah bola bisa mengapung di atas permukaan air. 19. Semakin kasar permukaan benda yang saling bersentuhan, gaya gesekan akan semakin besar. Jadi ketika anak melewati lantai keramik dengan lantai yang masih ada semen biasa, otomatis akan berbeda. Lalu 20. Berat suatu benda di udara lebih besar daripada berat benda di dalam air. Penyebabnya adalah di dalam air terjadi gaya ke atas terhadap benda tersebut. Jadi makanya kadang kita melihat ada benda yang muncul ke permukaan. Jadi itu karena ada gaya ke atas. Beda dengan ketika di dalam air itu kan ada gaya ke bawah. Nah, itu tentang gaya. Sekarang kita akan masuk ke perubahan energi pada benda. Kita lihat contoh pertama. Mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Selain itu ada juga LCD proyektor itu juga mengubah energi listrik menjadi energi cahaya juga. Lalu energi listrik menjadi energi gerak kipas angin. Bukan hanya kipas angin, ada banyak contoh yang lain. Contohnya ada mixer ya, buat kue, terus ada untuk menghaluskan bumbu ya, ada untuk alat membuat jus. Lalu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya telepon. Selain telepon juga ada yang namanya speaker ya, itu juga energi listrik menjadi energi bunyi. Lalu mengubah energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika. Setrika itu semakin ada listrik maka dia akan bisa memberikan panas. Kalau nggak ada listrik nggak akan panas, kecuali setrika pada zaman dulu. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, yaitu dinamo. Lalu ada mengubah energi kimia menjadi energi cahaya. Lilin yang dibakar itu adanya lilin pada mulanya ada terjadi karena adanya perubahan kimia sehingga muncul cahaya. Mengubah energi menjadi bunyi. Nah, angklung itu digerakkan karena bunyi. Lalu mengubah energi kimia menjadi energi panas. Nah, ini bedanya tadi dengan setrika pada zaman sekarang. Zaman sekarang itu listrik jadi energi panas, sedangkan pada zaman dulu adalah kimia menjadi energi panas, di mana energi kimia dari arang yang dibakar. Latihan soal. Saat telapak tangan saling digosokkan terjadi perubahan energi potensial kinetik menjadi panas. Lalu perubahan energi terjadi pada saat kita menggunakan solder listrik adalah listrik menjadi energi panas. Solder itu colokan listrik lama-kelamaan pada ujungnya akan memberikan panas. Alat rumah tangga yang dimanfaatkan untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah setrika listrik ya. Kipas angin itu dari listrik menjadi gerak. Permainan itu juga dari listrik, bisa baterai itu menjadi gerak. Radio itu menjadi listrik menjadi bunyi. Lalu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi suara adalah bel listrik. Kompor listrik itu bukan dari energi listrik ya. Nah, ada yang dari energi listrik tapi bukan menjadi energi suara, melainkan energi panas. Solder itu dari energi listrik menjadi energi panas. Bola lampu itu dari energi listrik menjadi cahaya. Nah, itu contohnya. Lalu lampunya setrika listrik, kipas angin merupakan contoh rumah tangga yang menggunakan prinsip perubahan energi.
Kenapa dikatakan perubahan energi? Nah, lampu neon menyala kan ada listrik. Setrika listrik itu akan panas karena ada listrik. Kipas angin akan berputar karena ada listrik. Perubahan lampu neon dari listrik, energi listrik menjadi energi cahaya. Setrika dari energi listrik menjadi energi panas. Kipas angin dari energi listrik menjadi energi gerak. Lalu prinsip kerja kipas angin sama dengan prinsip kerja AC. Ya, listrik menjadi energi gerak. Oke, itu untuk hari ini. Terima kasih. Silahkan kalian baca-baca lagi, kalian pelajari dengan baik. Dan selamat siang.